Misalkan teman-teman taunya laserin seperti itu ya. Jadi itu komposisinya sintetis, teman-teman, kimia sintetis. Ketimbang teman-teman kumur-kumur pakai itu, mending kita kumur-kumur pakai yang memang jelas-jelas izinnya adalah POM TR. Jadi nggak masalah, gitu ya. Asalkan tidak memang cara terapinya ditelen, nggak seperti itu. Jadi akan jauh lebih aman ketika kita melakukan kumur-kumur pakai ini ketimbang produk obat kumur yang beredar di apotik secara awam yang teman-teman ketahui seperti itu. Ya. Oke. Next. Bentar ya. Ya, ini saya bilang tadi from Indonesia to the world ya, teman-teman. Harapan kita dari Indonesia kita bisa berkembang untuk dunia seperti itu. Tapi pada dasarnya teman-teman tahu nggak? Sebentar. Nah, pada dasarnya teman-teman tahu nggak? Jadi kalau dari segi pengobatan timur, itu kalau teman-teman suka baca primbon gitu ya, pengobatan-pengobatan tradisi lokal negeri ini, di sana disebutkan di mana sebenarnya muncul sakit, apa sebenarnya penyebab awal sakit, sebenarnya obatnya dari sumbernya itu, dari asalnya itu. Gitu. Makanya teman-teman pernah tahu orang malaria. Kalau malaria itu, teman-teman tahu asal obatnya itu hanya ada di mana? Papua, ya kan? Karena memang hanya di situ awal munculnya, makanya obatnya sebenarnya juga ada di situ. Makanya sebenarnya kita, kalau kita ada di negeri ini, ya sebenarnya adalah bahan obat yang terbaik yang bisa kita pakai untuk mengatasi keluhan sakit itu sebenarnya sumber bahan-bahan yang memang berasal dari negeri ini. Gitu ya. Kalau dari pengobatan timur disebutkan adalah seperti itu, di mana sumbernya sebenarnya obatnya adalah dari situ pula. Itu yang terjadi, teman-teman. Oke, next. Ya, makanya Indonesia yang kaya dengan rempah ini bisa dijadiin kebanggaan. Kita bisa berdikari sendiri ibaratnya ya dengan kekayaan rempah sebagai bahan obat untuk dipakai dalam bisnis lah seperti itu. Ya, ini mungkin teman-teman mau simak sedikit. Saya akan remind atau mengingatkan teman-teman yang kemarin sudah ikut atau yang belum ikut, biar tahu sedikit ya. Semoga videonya nggak putus-putus. Nanti kalau putus-putus tolong di komen biar nggak kelamaan, nanti nggak bermanfaat. Jadi Pak Putu waktu seminar 2 minggu yang lalu ya, itu memberikan khusus teknik terapi dengan produk Faras malam hari gitu. Jadi bagaimana seharusnya kita memperlakukan terapi spesial di malam hari gitu. Kalau siang hari atau pagi hari itu kan rata-rata teman-teman punya aktivitas lebih lain gitu kan. Nah, kalau malam hari ini karena tubuh kita melakukan recovery gitu ya, perbaikan sel-sel. Nah, saat itulah sebenarnya yang paling penting kita serius lah dalam artian lakukan yang benar-benar seharusnya kita lakukan. Makanya Pak Putu waktu 2 minggu yang lalu langsung mempraktekkan yang seharusnya. Harapan saya teman-teman simak ya, karena ini adalah webinar tanya jawab. Habis ini saya persilahkan teman-teman untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Oke, saya mulai ya.
Minyaknya pun saya lupa tadi, kita mengambil minyaknya pun agak banyak. Mengambil minyaknya pun agak banyak ya teman-teman ya. Seperti ini, tangan saya menjadi basah. Jadinya agak basah seperti ini. Kita balurkan. Kita lihat di sini, kita balurkan di sini. Nah, dibalurkan di sini boleh diberi tekanan, tapi bukan dipijat ya. Ini pijat namanya. Kalau kita mencengkram gini, kita nggak ngerti teknik pijat. Ini pijat namanya. Teman-teman ya, ini namanya pijat. Kita tidak melakukan pijat seperti ini. Yang kita lakukan adalah penekanan. Ditekan dia supaya selain memaksimalkan minyaknya masuk ke pembuluh darah dan ke sistem energi, selain memaksimalkan masuk ke pembuluh darah dan ke sistem energi, minyaknya kita gosok agak keras, juga mengaktifkan otot di kaki kita supaya dia bisa cepat menyebar ke atas. Otot kita ini biar aktif, sehingga karena dia bisa neken, karena pembuluh darah dan sistem energi bukan hanya ada di permukaan. Teman-teman, tidak hanya ada di permukaan, tapi kadang-kadang ada di dalam otot kita. Dan di sini, di telapak kaki juga, itu energinya itu ada di otot telapak. Makanya dibalurkan agak keras dulu dari sini, dibalurkan. Agak tekannya lebih keras. Bukan dipijat begini atau bukan di akupuntur seperti ini ya. Tidak di akupuntur ditekan seperti ini, enggak. Tapi dibalurkan lebih keras sedikit, khusus di daerah telapak kaki. Di punggung kaki. Nanti di telapak kakinya. Di punggung kaki ya, kita lihat ada ankle di sini. Dan di sini banyak sekali di ankle ini persilangan energi. Persilangan energi, jadinya ini ankle namanya. Ya, ini kan. Nah, ini jarang, ini kita harus, ini ankle namanya, ankle kaki ini. Di sini banyak sekali persilangan energi. Kita balurkan di sini, nanti supaya kita balurkan di telapak kaki, itu minyaknya keserap dengan baik dan bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Seperti itu ya, di ankle kaki. Ini di ankle kaki, saya menggunakan teknik gosok seperti ini. Saya gosokkan seperti ini. Saya gosokkan di sini seperti ini, minyaknya. Tidak saya pijat ini. Ini namanya punggung. Di sini. Jadinya kita balurkan, kita gosokkan minyaknya, sampai kelihatan agak kering seperti ini. Tadi kan basah, nah ini mulai mengering. Dan ini terasa di tangan saya, ototnya sudah mulai hangat. Jadinya minyaknya sudah siap diserap, dan dengan cepat dia akan masuk ke pembuluh darahnya. Seperti itu di ankle di sini, terus di ankle bawahnya di sini juga dibalurkan di sini ya. Di sini kita balurkan, digosokkan. Di sini digosokkan. Seperti itu, gosokkan minyaknya. Kalau kurang di tangan minyaknya bisa dikasih lebih. Bisa lihat kan? Nah, setelah di sini kita akan balurkan di sela-sela jari kaki. Ingat ya, di sela-sela jari kaki, sela-selanya di sini banyak sekali jalur meridian di setiap sela-sela jari kaki ini. Ini kadang-kadang kita lupakan di sela-sela jari kaki ya. Oke. Di sela-sela jari kaki. Di sini kalau tangan kita gosokkan, akan nanti ini Fadli pasti akan jauh lebih enak rasanya ketika kita balurkan di sela-sela jari kaki di sini, kita gosokkan. Lebih baik ada waktu sedikit kita menggosokkan di sela-sela jari kaki ini, karena di sini sistem energi kuat sekali. Di sini di sela-sela jari kaki kita balurkan, terus gosok lagi, gosokkan lagi seperti ini ya teman ya. Kita gosokkan, jangan ada pijat karena kita tidak tahu. Jangan ada pijatan penekanan seperti ini, tidak, tapi digosokkan selalu teman-teman ya. Ini akan sangat mengoptimalkan penyembuhan. Baru kemudian dibalurkan di telapak kakinya. Kemudian kita balurkan di telapak kaki. Ambil minyak dikit lagi. Kita balurkan di telapak kaki di sini. Baru kita balurkan di telapak kaki. Nah, telapak kaki ini juga sama. Digosokkan. Jadinya
Bisa seperti ini, kita gosokkan dulu. Sekalian kita, ini daerah yang paling jarang, ini otot atau energi yang paling jarang kita sentuh. Kalau orang dulu aktif telapak kakinya karena dia berjalan di daerah dataran keras, bebatuan, tanah-tanah, rumput-rumputan, ini sekarang hampir tidak kita gunakan. Makanya kita balurkan dengan seksama di sini untuk kembali mengaktifkan energi yang ada di telapak kaki, yang orang Cina bilang jantung keduanya manusia. Karena ini daerah yang paling jauh dengan jantung kita. Kalau di sini darahnya lancar atau energinya lancar, berarti energi di tempat lain kemungkinan besar akan juga lancar. Seperti itu ya. Nih, di telapak kaki ini karena paling jauh ini letaknya dari jantung. Kalau di sini energinya aktif, itu meridiannya aktif, pasti akan keseimbangan terjadi. Kita gosokkan pelan-pelan seperti ini, tapi sampai tersat. Makanya saya bilang ini dilakukan malam hari untuk semua jenis penyakit. Jadinya terapi apapun kita mulai dari telapak kaki. Seperti ini ya, teman-teman ya. Telapak kakinya lagi, kita gosokkan lagi. Seperti ini, kita gosokkan. Terus kita gosokkan ke atas. Terus di bawahnya, kita tekan, angkat sedikit kakinya, kita gosokkan lagi. Oke. Kita lakukan ini. Ini akan rileks sekali bagi yang kita terapi, apalagi yang mengalami sakit-sakit keras, susah tidur, terus nyeri persendian, artritis, nyeri tulang, itu akan jauh sekali lebih enak. Kita balurkan lagi. Benar-benar kita lakukan ini dengan penuh niat untuk memberikan kesembuhan atau memberikan supaya orang yang kita balur ini mendapatkan kesehatan. Kita balurkan. Ini juga, ini daerah penting ini, saya bilang. Ini namanya daerah yang penting yang kakinya agak melengkung di sini sendiri tapi tanpa merek, dan saya selalu melakukan membalurkan dengan Oke, sekilas saja. Nah, Suaranya hilang, Bu. Suara Bu. Oke, thank you. Suara saya hilang. Ulang. Jadi teman-teman tadi udah simak kan? Jadi khusus saya lihatkan ulang video yang Pak Putu ketika balur bagian telapak kaki dan jari-jari kaki. Karena apa? Karena saya bilang, karena apa? Pak Putu bilang telapak kaki itu adalah organ tubuh yang paling jauh dengan jantung kita. Ketika aliran darah di telapak kaki bisa kita buat lancar, itu artinya keseluruhan organ dalam tubuh kita itu aktif, teman-teman. Makanya penting sekali buat kita semua balurkan ketika malam hari itu dengan sangat detail seperti yang Pak Putu bilang kan. Tadi kan ini kakinya, jadi ambil dulu balur di atasnya, habis itu baru di jarinya, baru di telapaknya, benar-benar nggak hanya di telapaknya, kemudian di bagian lengkungnya, benar-benar diberikan perhatian. Coba kalau kita dibalur kayak gitu, itu kayaknya kita udah keduluan tidurnya ketimbang Pak Putu selesai ngurutnya itu ya kayaknya. Ya itu ya teman-teman, jadi apapun keluhan orang, ketika dia bisa dibalurkan seperti itu, tidurnya nyenyak, maka saat tidur nyenyak itulah sebenarnya tubuh melakukan recovery gitu. Jadi banyak orang bilang gimana, ada perubahan enggak gitu. Udah sih Bu, tidur saya sih mau lebih nyenyak gitu. Kayak mereka berpikir oh hanya tidur nyenyak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar perhatikan, teman-teman tahu enggak?
Hanya dengan tidur nyenyak yang kalian pikir hanya itulah yang sebenarnya membuat tubuh kita kembali sehat. Ya, organ-organ tubuh kita melakukan recovery. Seperti itu. Makanya pembaluran itu penting. Yang di tadi itu. Ya, ada yang dipertanyakan nggak di situ, teman-teman? Ada yang tanya? Boleh tanya dulu deh sebelum saya lanjut ke materi. Ada yang mau diskusi? Atau ada yang punya keluhan? Atau ada yang mau share testimoni? Ya Bu, saya balur, betul suami saya balur kayak gitu. Akhirnya serius mau tidur nyenyak gitu. Ya, ada yang mau sharing? Atau ada yang mau tanya? Yuk. Bu, saya ada kista. Gimana cara penggunaan Faras? Oke, Bu Anita Dwi Damayanti. Sudah punya produk apa, Bu? Atau baru? Bu Anita? Kista itu problemnya kalau kista miom, berarti sama. Kista dan miom itu dia problemnya sama. Ya, energi ke bagian cakra seks itu lemah. Makanya terjadi mulai sumbatan energi di areal cakra. Ya, teman-teman, kalau dari pengobatan timur, saya akan share slide ya. Sebentar, biar teman-teman tahu. Oke, ini saya next. Mana ada? Saya kasih tunjuk dulu ya. Ada nggak slide terkait dengan cakra? Nah, oke, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Ya. Ya. Nah, ini dia. Kalau dari segi pengobatan timur, tubuh manusia itu tidak hanya tubuh fisik, gitu kan? Nih, tidak hanya tubuh secara fisik ini. Tetapi dia sebenarnya adalah ada 3 komponen, tubuh fisik dan tubuh energi. Jadi ini yang menyebabkan tubuh kita bisa bersinar kalau difoto. Nah, ketika mulai aja ada sumbatan di bagian manapun di titik-titik energi ini, disitulah mulai muncul yang namanya sakit. Itu kalau dari segi pengobatan timur, primbon-primbon pengobatan timur mengatakan seperti itu. Ya, makanya kalau sudah mulai ada kista, miom, keputihan, osteoporosis, terus prostat, ejakulasi dini, apalagi ya, apalagi, kencing nggak lancar, itu, terus kencing batu. Nah, itu berarti mulai ada sumbatan di areal sini, teman-teman. Cakra seks ini. Jadi prana yang mengalir ke daerah seks ini nggak lancar. Makanya yang dilakukan orang-orang tempo dulu itu apa? Sebelum mereka tahu yang namanya obat. Mereka melakukan beberapa gerakan untuk mengaktifkan cakra sini. Pernah nggak teman-teman lihat kalau punya kucing atau kalau punya binatang peliharaan apapun, anjing atau kucing gitu ya, mereka pernah nggak teman-teman lihat lakukan gerakan-gerakan tertentu yang sebenarnya kalau kita pahami gerakan-gerakan itu sebenarnya membantu dia untuk mengaktifkan beberapa cakra dalam tubuhnya. Itulah yang dilakukan sebenarnya manusia zaman dulu, teman-teman, sebelum terjadi yang namanya obat. Salah satunya dengan gerakan. Yang kedua apa? Dengan sentuhan. Menyentuh beberapa bagian yang memang terjadi keluhan. Itu. Ya, misalkan kita pusing atau pening gitu kan. Hal yang pertama kita lakukan apa? Kita menyentuh kan bagian kepala kita, atau bagian sini tengkuk rasanya sakit. Yang kita lakukan apa? Kita sentuh dulu. Pertama kali, aduh gitu kan, aduh sakit sekali, aduh kepala saya sakit. Nah, ketika kita menyentuh, di sana sebenarnya mengalir energi
atau prana, yang dibilang prana itu ya. Nah, di saat itu juga secara otomatis aliran atau pembuluh darah bisa melebar di daerah situ. Ketika aliran atau pembuluh darah melebar di daerah situ, ya otomatis aliran darah juga lancar, energi dalam tubuh juga lancar, masuk ke daerah yang kita sentuh. Itu yang terjadi, teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, ya. Ketika mulai ada keluhan kista, miom, keputihan, batolin, istilahnya seperti itu, ya. Jadi mulai kita terapi yang namanya areal seks itu, ya, atau osteoporosis, teman-teman. Jadi wanita yang mulai umur 45 tahun ke atas, walaupun belum terjadi yang namanya ngilu-ngilu atau sakit-sakit persendian, kalau kita mengerti hubungannya dengan ini, sebenarnya mulai selalu kita lakukan terapi di areal seks ini. Karena mulai hormon-hormon estrogen itu terganggu ketika sudah usia di atas 45 tahun. Ya, jadi ambil produk Faras ya, teman-teman, jika punya Faras klasik boleh, jika punya Faras natural silahkan. Ya, balurkan di daerah cakra seksual. Mana saja itu? Daerah perut paling bawah, lalu di selangkangan paha, lalu di tulang ekor. Ya, itu areal seksual kita, teman-teman. Dengan membalur, otomatis kan kita menyentuh bagian itu. Ya kan? Ketika kita menyentuh, terjadilah yang seperti yang saya ceritakan tadi. Sentuhan itu meningkatkan, ya, selain hubungan kasih sayang terhadap tubuh, memperlancar, apa tadi? Aliran darah ke daerah situ, juga memperlancar aliran prana ke daerah yang kita sentuh. Balurkan setiap 1 jam sekali. Kalau seandainya siang atau pagi hari teman-teman ada aktivitas lain, ya usahakan balur yang lebih intensnya itu ketika sore hari, pulang kerja atau pulang aktivitas. Tadi sore hari itulah teman-teman berikan waktu agak panjang. Ya, sekali balur itu usahakan 10 atau 15 menit di bagian itu. Gitu. Jadi saya ulang, perut bagian bawah, di selangkangan paha, dan di tulang ekor. Itu pusatnya, pusat cakranya, area yang bermasalah. Ya. Lalu di sepanjang tulang punggungnya, ini kan di semua cakra ini, di tulang punggung ini dan di telapak kaki yang tadi diajarkan Pak Putu, itu juga ikut dibalurkan. Tapi cukup boleh 3 atau 4 kali saja 1 hari. Ambillah di setiap habis mandinya, habis mandi sore atau habis mandi pagi dan menjelang tidur malam. Ambil itu saja yang khusus di sepanjang tulang punggung dan telapak kakinya, teman-teman. Jadi kenapa semua juga ikut dibalurkan di sepanjang tulang punggung? Karena ini saling mempengaruhi ya. Tulang punggung ini adalah pusat, kalau dibilang saklar tubuh kita. Saklarnya ada di sini semua. Pusat saraf juga ada di sini. Jangan remehkan gitu. Jadi tetap dibalurkan di situ dan telapak kaki seperti yang dibilang sama Pak Putu tadi. Lakukan itu teman-teman. Kalau karena dia bentukannya adalah gumpalan daging gitu ya, memang butuh agak lama dibandingkan dengan kista. Kalau kista itu karena dia cairan, air, itu biasanya lebih cepat. Rata-rata itu kalau kista yang penting telaten ya, sebulan sudah dirasakan perubahannya. Sebulan itu sudah. Saran saya untuk teman-teman yang punya keluhan itu, perbanyak minum air putih, air hangat ya. Habis balur, sebelum balur, lakukan minum air putih hangat. Itu pokoknya habiskan 3 botol Faras klasik dalam waktu sebulan, nanti lihat seperti apa perubahannya. Nih, ya paham untuk ini, untuk daerah pembaluran, jadi sekalian ya, sekalian yang tanya, sekalian saya share slide sedikit-sedikit. Saya pernah punya cerita, teman-teman. Waktu itu saya sering cerita karena ini adalah case pertama saya. Waktu saya mempromosikan produk Faras ini, saya punya case pertama saya itu orang kista memang. Ibu ini saya bawakan Faras klasik itu jam 8 malam. Sebenarnya udah dari siang saya bawain karena saya nggak tahu alamatnya, muter-muter ketemu rumahnya jam 8 malam. Akhirnya jam 8 malam itu beliau balurkan pertama kali dan
saya kasih tahu sesuai dengan anjuran itu ya, panjang tulang punggung di area selangkangan, dan pakai cebok juga. Pakai cebok, teman-teman ada yang pernah pakai cebok nggak? Jadi ambil setengah gayung air, jadi tuangkan 1 atau 2 tutup minyak paras, lalu pakai cebok di bilasan terakhir. Itu lakukan itu untuk yang punya terapi kista atau keputihan atau biom tadi ya. Jadi kembali ke cerita saya tadi, dia pakainya jam 8 malam, besok paginya jam 5 subuh itu ibu itu telepon saya belum bangun, terus ibu itu telepon saya, dia bilang, "Bu, ini saya baru bangun kencing pagi, kok apa ya keluar, baunya amis sekali. Pokoknya satu kamar mandi ini sampai keluar itu tercium bau amisnya." Saya bilang, "Semoga itu kistanya, Bu." Saya bilang, "Silakan dicek ke dokter." Tapi karena beliau belum sempat cek, akhirnya 3 atau 4 harinya cek, tuh kistanya udah nggak ada lagi. Jadi waktu itu saya benar-benar, saya bilang, apa ya, mukjizat banget gitu. Karena beliau hanya balurkan malam itu, paginya langsung telepon saya. Kalau kista memang benar-benar yang penting memang tulus, serius balur gitu. Ya, ambeien, kalau ambeien tempel teman-teman, ambil kapas, ambil tisu, kapas aja deh. Ambil kapas, taruhkan paras plastik, ya, taruh paras plastik, lalu tempel, baru pakai celana dalam. Ya, jadi ketika teman-teman beraktivitas di luar lakukan itu. Itu. Kalau teman-teman ada di rumah nggak keluar, ya nggak perlu kapas, berarti tinggal dibalurkan sendiri. Dibalurkan sendiri di daerah dubur. Daerah dubur termasuk di pantat ya, dan di selangkangan. Masukkan sampai di duburnya nggak apa-apa teman-teman. Karena ambeien itu ada ambeien dalam, ada ambeien luar. Kalau dia nggak kelihatan, ambeiennya ada di dalam. Tapi dia nyeri biasanya atau berdarah biasanya, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi tangan teman-teman kan tangannya itu sudah diisi minyak, masukkan sampai ke lubang duburnya itu nggak masalah. Seperti itu. Ya, kalau misalkan mau tidur, ya ambil kapas tadi itu, dituang paras plastik, baru ditempel di anusnya, di duburnya, baru pakai celana dalamnya. Kayak gitu. Itu untuk ambeien ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya manisan ambla, ini kombinasikan untuk yang punya keluhan ambeien. Karena rata-rata orang ambeien itu diawali dengan sembelit, susah ke belakang. Ya, jadi manisan buah amla ini adalah buah ajaib yang kaya serat, flavonoid tinggi, jadi antioksidannya tinggi. Untuk detoks usus dan pencernaan, saya berani garansi ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman sering sekali ngawur makan atau BAB-nya keras, susah ke belakang, pakailah ini. Ya, 1 botol ini teman-teman sudah bisa merasakan perubahannya nanti. Kombinasikan juga minum ini, terus balurkan paras. Ya, paras plastik atau paras natural. Tuh, ya teman-teman, tuh ambeien. Persendian dan kesemutan, ambeien sudah ya, paham ya, Ibu siapa nih? Trias Junivita. Paham ya, Ibu? Untuk Bu Lia, persendian dan kesemutan, Ibu, seperti yang saya bilang, umur 45 tahun ke atas itu wajib ya balur seperti yang tadi saya sebut. Karena hormon estrogen kita sudah mulai menurun ketika usia segitu. Tetapi ketika kita mengerti bahwa kita bisa ngerangsang lagi hormon itu, makanya banyak sekali testimoni ibu-ibu yang untuk promil ya, teman-teman tahu kan, akhirnya beberapa waktu pakai paras akhirnya bisa hamil. Ya, itu salah satunya kita bisa mengaktifkan hormon estrogen dalam tubuh. Dengan cara apa? Mengaktifkan hormon seks itu, karena estrogen itu adalah hormon seks kita. Ya, jadi salah satu penyebab juga terjadinya osteoporosis, nyeri, ngilu, persendian, salah satunya karena hormon kita sudah mulai menurun tadi. Makanya balurkan di tadi perut bawah, selangkangan paha, di selangkangan paha, di apa namanya tadi, tulang ekor. Itu pertama. Pakai cebok.
Itu yang pertama ya untuk persendian dan kesemutan. Yang kedua, setiap jam balurkan di persendian dan di daerah yang kesemutannya. Wajib itu. Ya, kalau seandainya teman-teman bepergian keluar, lagi aktivitas luar atau jadi guru atau jadi PNS kan nggak bisa kita balur. Teman-teman bawalah produk yang kecil-kecil, yang roll on kayak gini. Yang bentuknya bisa teman-teman roll saja, jadi nggak dibalur. Kalau balur kan harus butuh waktu, teman-teman sambil kerja di luar kan mungkin nggak bisa gitu kan. Jadi harapan saya miliki yang bentuk kecil kayak gini. Jadi teman-teman saat pas di luar, karena kita butuh setiap saat balurkan di daerah yang kesemutan atau sakit tadi. Jadi ketika di luar di roll aja, di roll seperti ini. Ini kan bentuknya roll nih teman-teman. Ya, tinggal di roll kayak gini. Di bagian persendian yang sakit atau yang ngilu tadi. Tinggal di roll aja, jadi cukup kan? Paling 5 menit beres. Nggak sampai 5 menit teman-teman beres. Atau kalau teman-teman punya yang VR79 ini juga bisa. Jadi wajib ya minimal untuk yang punya keluhan itu pakai 2. Yang dibalurkan ketika di rumah pakai yang klasik. Ketika keluar, karena kita nggak boleh putus, pakai yang ini. Kalau di roll kan mau di tulang ekor bisa. Teman-teman tinggal roll bagian tulang ekornya. Hanya ngebalurnya itu susah. Tuh. Ya. Jadi itu bagian persendian kesemutan, balurkan tiap jam. Kalau pas di luar pakai yang roll atau yang VR79, kalau di rumah tetap balurkan pakai varas klasik. Ya, kalau teman-teman punya mau memadupadankan dengan Rosevara, kalau saya sendiri, teman-teman, saya kalau persendian atau ngilu belum sih, ya belum karena saya rajin olahraga, ya promosi. Saya pernah kejadian kepleset karena naik apa namanya permainan anak-anak itu yang di waterboom itu, jadi saya pernah kepleset, kaki saya ini hampir seminggu ya itu saya terapi, saya pakainya ginger sama clove steam, teman-teman. Jadi ini benar-benar membantu saya ginger sama clove steam ini. Dia hangatnya tidak memberikan sensasi dingin kalau saya sukanya itu. Kalau yang VR79 ini sangat ampuh memang untuk nyeri. Ya, saya pernah untuk PR79 ini waktu sebelum pandemi ketika saya ngisi seminar kesehatan dimanapun itu ya, saya selalu menantang, bukan menantang dalam artian negatif ya. Jadi saya selalu memberikan kesempatan buat yang migrain atau sakit kepala saat hadir waktu saya seminar untuk naik ke panggung. Saya nggak kenal. Jadi saya suruh naik ke panggungnya siapa yang saat ini mengalami sakit kepala atau lagi pusing atau lagi pokoknya ada kram di daerah kepala, pokoknya naik ke panggung. Rata-rata pasti ada yang naik ke panggung. 3 atau 5 orang naik panggung. Jadi saya tidak praktekkan pakai klasik. Kalau klasik ya sudah pasti nggak usah diragukan lagi karena dia booster terapi kita ya kan teman-teman, dia best seller kita memang untuk berbagai macam keluhan. Tapi kalau PR79 ini saya pakai hanya PR79 untuk membuktikan di banyak tempat ya. Waktu itu di Surabaya, di Flores, di Makassar saya lakukan itu di atas 50 sampai 100 orang. Yang saya lakukan apa? Tinggal saya ini roll aja di bagian ubun-ubunnya ini, ubun-ubunnya, lalu di belakang telinga, ya, lalu ditempuk belakang. Udah, akhirnya saya bilang, tunggu hitungan 3 menit, sambil saya presentasi lagi, saya suruh pegang dia. Pegang ini PR79-nya, hirup. Selama 3 menit, saya ngobrol sama peserta, 3 menitnya saya ajak ngobrol lagi ini yang saya roll kepalanya ini, saya tanya, dari angka 1 sampai 10, sakitnya tadi, sisa berapa? Rata-rata dari semua teman-teman yang saya balur, dari Makassar, Flores, Surabaya, Bandung waktu itu, jadi semua mereka nggak ada yang sebut angka 5, semua nyebut di bawah 5. 3, masih cuma 4 Bu angkanya, masih cuma 3, bahkan ada yang bilang masih cuma 2 Bu, 1 belum ada sih yang bilang, karena cuma saya balur nggak ada 1 menit, saya gini-giniin, saya gini-giniin, saya gini-giniin. Semua bilang gitu. Yang bilang masih 4, ya,
Habis itu oke, yang 4 saya bilang tunggu, saya balurkan pakai klasik, tulang punggungnya. 1 menit saya balurkan pakai klasik, saya tanya lagi, gimana Bu hasilnya? Tinggal 2 atau tinggal 1 angka dari 1 sampai 10 awal ketika waktu saya suruh naik panggung. Memang cepat sekali teman-teman. Kalau pakai VR79 ini. Ya, kalau PR79 ini ada sensasi dingin di belakangnya, ya Kak? Kalau teman-teman tahu PR79 ini harganya sangat kompetitif, hanya 35.000 kalau yang natural, ya kan? Kalau kita balurkan, rollkan pakai PR79, ini sensasinya dingin di akhir, tapi dia luar biasanya karena dia sifat energizing-nya itu yang membuat kita cepat bisa teratasi masalah kita. Sifatnya energize, jadi memaksa tubuh kita kembali ke posisi awal. Itu namanya energizing. Itu ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya teman-teman dia bisa dipaksa. Ya, karena tubuh kita punya kemampuan ketika dia dipaksa. Nah, PR79 ini punya kemampuan untuk memaksa di saat itu. Ya, itulah yang namanya energizing. Tetapi untuk penyembuhan jangka panjang, untuk long term-nya, untuk penyakit degeneratif itu misalkan, kita butuh yang namanya terapi jangka panjang. Nah, itulah tadi dihimbau khusus malam hari wajib balurkan yang paraspasiknya. Kalau untuk energizing-nya, untuk mendadaknya itu bisa, tubuh itu bisa dipaksa. Misalkan saya ngantuk sekali sekarang ya, sakit kepala, tapi saya harus meeting sekarang. Gimana caranya? Karena saya nggak boleh tinggal. Kalau minum obat nggak suka, nggak baik juga kan untuk tubuh. Jadi saya pakai ini. Tubuh mau bergerak, mau ya langsung melek dia, langsung fresh, langsung bisa meeting. Tetapi kalau terus-terusan dibegitukan kan nggak bagus. Tubuh kita kan butuh juga yang namanya penyembuhan. Makanya malam hari kita pakai ini kayak gitu. Nah, tapi ketika kita baru PRG emang dingin sensasinya teman-teman. Nah, kalau saya sukanya yang sensasinya tetap hangat terus sampai akhir. Nah, itu biasanya saya pakai ginger sama clove steam. Kalau ginger sama clove steam itu sensasi hangatnya terus nempel sampai akhir. Nggak ada sensasi dingin sama sekali karena dia nggak mengandung yang namanya peppermint. Itu enaknya teman-teman. Makanya kalau kemarin waktu saya nyeri kaki itu, waktu saya ke Sleyo jatuh main sama anak itu, ini saya sampai habis 10. Ini klasik karena seminggu paling habis cuma 1 botol saya. 1,5 botol kayaknya. Tapi ini saya habisnya 10. Tuh, keren ya teman-teman. Itu ya. Ada yang tanya lagi? Bagaimana cara pembaluran paras pada orang yang tensi tinggi atau tidur nggak nyenyak? Ibu punya nutmeg. Nutmeg itu adalah pala. Dia kandungan meristisin. Meristisin itu adalah narkoba alami di tubuh. Narkoba alami di tubuh. Meristisin itu adalah narkoba. Kalau saya bilang, karena dia memiliki sifat sedatif atau istilahnya merelaksasi. Ya, jadi ini nutmeg. Pakai ini kombinasikan dengan paraspasik. Ya, pala ini saya bilang 1000 manfaat saya bilang ya pala ini. Jadi dia untuk nyeri bisa, untuk sakit kepala bisa, untuk kram bisa, untuk yang punya keluhan tadi apa itu hipertensi, tidurnya nggak nyenyak pakai ini. Pala gabungkan dengan paraspastik. Ini harganya murah tapi manfaatnya luar biasa. Ini hanya 50.000 Bu. Kalau misalkan belum punya kemampuan ngambil klasik, ambil pala aja. Tuh, ini aromanya enak sekali ini. Ini hanya 50.000 ini ya. Ini nutmeg, buah pala. Yang pakai ibu-ibu biasanya masak. Jadi ini cara pakainya tinggal dihirup. Kalau saya dulu suka hirup langsung begini, tapi lama-lama karena saya tahu ini essential oil cepat sekali teroksidasi. Jadi caranya teman-teman tuang aja di tangan kayak gini. Lalu tutup kembali lebih cepat karena dia mudah teroksidasi ya. Hirup yang dari tangan. Atau kita activate dulu dia, diaktifkan seperti ini dulu. Baru teman-teman hirup. Ya, lakukan tarik nafas atau buang nafas 10-20 kali, baru dibalurkan di daerah yang mau teman-teman terapi, di bagian nyerinya, di bagian benjolannya, di bagian tengkuk.
Kalau hipertensi kan pasti dia tegang di bagian tengkuk, baru dibalurkan di bagian tengkuk. Seperti itu. Ya, untuk yang pertama kali pakai, tolong dioleskan dulu di satu bagian tubuh aja. Kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman atau merah, berarti harus didilut ya. Di apa bahasanya? Dilut, diencerin ya. Diencerin ya. Diencerin pakai minyak kelapa bisa. Teman-teman nggak punya carrier oil. Tapi buat teman-teman member punya carrier oil atau teman-teman ambil satu carrier oil kayak gini. Jadi untuk ngedilut, untuk nyampurnya. Kalau nggak punya carrier oil, pakai paras plastik bisa. Tetapi kalau saya, semua essential oil ini saya coba tanpa dilut, aman kulit saya, teman-teman. Kadang-kadang karena saya butuh dosis yang agak tinggi untuk memicu cepat pulih. Kalau ini enggak, hanya hati-hati kalau saya itu cinnamon. Cinnamon itu yang memang agak keras di kulit ya. Jadi pakai nutmeg. Kalau teman-teman belum punya cukup dana untuk klasik, nutmeg cukup ya untuk ini hipertensi atau tidur nggak nyenyak. Udah? Ada lagi? Benjolan ketiak payudara, ya sama Bu, 1 jam sekali benjolan ketiak dan payudara. Intinya begini teman-teman. Teman-teman kalau cara balur kan cuma 3, nggak ada cara yang lain. 1, bagian yang keluhan, apapun keluhannya, balurkan di situ sejam sekali. Atau sesering mungkin, kalau nggak sejam sekali, sering mungkin sebisa teman-teman. Jika di luar, pakai yang roll. Kan gitu. Jika di dalam rumah, pakai balur. Pokoknya kan pembaluran hanya itu aja poinnya. Terus, sepanjang tulang punggung, telapak kaki, kan itu aja poinnya. Sekarang, yang membuat biasanya kita masih bertanya, atau masih ragu, atau masih bingung, karena kita saya bilang, kita butuh belief di sini, teman-teman. Butuh memang satu keyakinan. Karena memang mindset kita dari awal, dari kecil, ketika kita mau melakukan terapi atau berobat, pasti kita taunya obat itu diminum, gitu kan. Kalau nggak minum obat, rasanya nggak berobat, gitu kan. Rasanya nggak melakukan sesuatu, gitu. Butuh belief di sini pertama, keyakinan yang total bahwa ketika saya memutuskan untuk melakukan terapi dengan paras, ada penyembuhan, gitu. Ada kesembuhan. Itu pada intinya. Karena apa? Karena ternyata orang tetua kita zaman dulu itu memang nggak ada apa yang dipakai. Ya hanya terapi dengan rempah-rempah itu dia sudah bisa menyembuhkan. Ya apapun keluhannya hanya pakai minyak obat. Makanya sekarang saya bilang, memang yang punya keluhan degeneratif lah saya bilang, ya kayak misalkan saya bilang benjolan, terus apalagi kanker atau tumor, itu kan terus diabetes, itu kan degeneratif sifatnya. Jadi sakit yang memang terjadi bukan hanya karena seminggu atau 2 minggu ini kejadiannya, tetapi terjadi karena pola hidup atau pola pikir yang sudah memang dari dulu atau mungkin dari kecil yang sudah kita lakukan terakumulasi, terjadinya baru saat ini. Jadi memang butuh sebuah keyakinan atau mindset yang sangat kuat sekali untuk kita bisa ngedobrak itu gitu. Makanya itu dulu ya, keyakinan itu dulu. Prinsipnya hanya sederhana, orang cuma balur-balur kok. Nggak ada cara lain. Gitu. Orang hanya cuma balur-balur. Makanya kan jangankan orang umum, member pun sering tanya sama saya, bisa nggak sih Bu untuk benjolan kayak gini gitu kan, untuk keluhan kanker gitu. Saya bilang, teman-teman, sakit itu kalau dari pengobatan timur, kembali lagi ke yang tadi, ya itu di bawah 20% sakit itu karena fisik, 80%-nya itu karena pikiran, emosi, dan sosial. Percaya nggak? Itu bukan saya yang bilang. Itu pengobatan timur yang bilang. Dan penelitian sekarang juga mulai sudah memunculkan itu. Makanya saya bilang,
ketika teman-teman punya pasien yang misalkan dia lagi lagi kanker atau lagi benjolan atau lagi apa yang saya bilang tadi, tumor gitu kan. Pusat keluhannya nggak hanya di tumor itu, nggak hanya di kanker itu, tapi apa? Sakit kepalanya pusing, tegang aktivitasnya, nggak bisa nyaman, tidurnya nggak bisa. Terus sedikit-sedikit ada sesuatu kejadian tersulut emosinya, jadi marah gitu kan, emosi tinggi gitu. Terus bagian apa? Pokoknya gelisah sekali. Lah, cepet kram bagian kaki gitu kan, cepet kesemutan bagian tangan. Lah, itu yang bisa awal kita terapi dengan kontak paras. Saya bilang teman-teman, pokoknya rasa mual, ya, rasa nyerinya, rasa kesemutannya, itu pokoknya satu botol ini pasti sudah ada perubahan. Saya bilang pasti, saya berani garansi, tidurnya lebih nyenyak itu sudah pasti. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya apa? Karena penyakit utamanya belum beres, misalkan apa, benjolannya belum beres, terus kankernya belum beres, terus tumornya belum beres, akhirnya dia bilang, nggak males, mahal gitu, nggak lanjutin. Padahal sebenarnya yang terjadi itu adalah sebuah proses gitu. Dilanjutkan terus sampai memang benar-benar terjadi yang namanya perubahan. Karena sakit itu pun butuh proses, ya, penyembuhan juga butuh proses. Tapi ketika di awalnya kita nyeri kita berkurang, kesemutan berkurang, tidur lebih baik dengan menggunakan paras, lanjutkan. Saya bilang karena setiap orang prosesnya nggak sama. Tapi kalau saya bilang rata-rata sebulan itu sudah bisa dilihat teman-teman perubahannya. Pada prinsipnya seperti itu. Karena cara kerja paras ini hanya lewat sentuhan satu. Ketika kita bisa menyayangi tubuh kita kembali, ya di situ sebenarnya terjadi yang namanya self healing. Percaya nggak teman-teman? Ketika kita menyentuh bagian tubuh kita merasa diperhatikan lagi, disayangi lagi. Pernah nggak punya anak bayi, nangis terus kita kasih mainan, kita kasih uang, nggak berhenti nangisnya. Tapi ketika kita dekat gini, berhenti nangisnya. Tubuh kita juga seperti itu, teman-teman. Saat kita punya benjolan, terus kita ambil paras klasik nih, terus kita tuang di tangan. Kita ajak benjolan kita komunikasi. Terima kasih ya, tubuh. Misalkan ada benjolan di tangan, terima kasih ya tangan. Selama ini sudah ada sama saya, sehingga saya bisa bisa makan, ya bisa nulis, gitu kan. Terus intinya kita bersyukurlah, ajak komunikasi dengan baik. Dia merasa diperhatikan, dia akan senang, dia akan ngerespon teman-teman. Karena sebenarnya sel-sel dalam tubuh kita ini, dia bisa bereaksi, dia bisa ngerespon. Hanya kadang kita ngerasa, ya balur, cepet-cepetan, soalnya segitu aja. Nah, itu mungkin mulai kita perhatiin dari sekarang. Ya, yang jelas saya bilang, satu botol ini sudah minimal, jadi keluhan pendamping dari keluhan utama itu sudah bisa teratasi. Apapun terapi yang teman-teman lakukan di luaran, silahkan. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan pengobatan menggunakan paras. Tidak ada istilah kontraindikasi, teman-teman. Nggak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena jauh beda. Ya, apa terapi yang dilakukan oleh dokter dan dilakukan oleh paras ini jauh sekali beda. Kalau ini dia murni 180 rempah, jadi nggak ada pengaruhnya dengan obat kimia. Terus yang kedua, ini bekerjanya tidak lewat pencernaan. Ya, jadi dia masuk lewat kulit. Ya kan? Lewat pembuluh darah kulit. Karena kulit itu ternyata dia sifat mengabsorpsi. Apapun yang kita sentuhkan di kulit, dia menyerap. Makanya hati-hati ibu-ibu memilih kosmetik, takutnya dia berbahan merkuri, bisa menyebabkan kanker karena dia kulit menyerap. Kalau yang diserap itu adalah minyak obat, dia masuk juga ke pembuluh darah. Di sana dia bereaksi. Makanya dia beda, jalur tempat reaksinya beda antara terapi obat dengan minyak obat. Jadi nggak ada pengaruhnya. Seperti itu. Bahkan mengkombinasi pengobatan luar dengan minyak obat itu
malah memaksimalkan terapi. Saran saya apapun terapi teman-teman di luar, maksimalkan penyembuhannya dengan paras. Kayak gitu ya. Tuh, teman-teman. Karena memang saya bilang benar-benar ya, antara pengobatan timur, saya suka bicara pengobatan timur. Karena apa? Karena basic dari pengobatan paras itu adalah primbon atau lontar-lontar yang ada di sejarah-sejarah kerajaan Indonesia, teman-teman. Jadi saya suka baca gitu. Kalau di situ disebutkan, jadi kalau pengobatan barat itu sifat kerjanya secara umum obatnya itu menyerang. Ya, dia menyerang, gitu ya, sakitnya. Misalkan saya bilang, oh, sakit kepala, kita ngambil obat nyeri. Dia sifatnya apa? Ngeblok saraf di kepala kita biar dia nggak ngerasa sakit. Padahal sebenarnya pusat sakitnya entah bagaimana nggak ngerti. Masih ada kan, hanya diblok saraf nyeri kita diblok sehingga nggak ngerasa sakit. Padahal masih ada sakitnya. Itu yang dilakukan rata-rata cara kerja pengobatan barat. Dia menyerang, kasarnya saya bilang kasarnya ya. Kalau pengobatan timur, apa yang dilakukan teman-teman? Dia menjadi teman, bersahabat dengan sakit kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena benar-benar dia ingin membuat kita seperti kita, ya seperti benjolan tadi. Kita terima dia kan, kita balur, kita ajak komunikasi, kita terima. Semakin cepat kita bisa menerima, jadi di situ ajaibnya kesembuhan itu terjadi. Di saat kita bisa menerima, di saat itu kesembuhan itu terjadi, apapun itu. Karena di saat menerima, emosi kita berubah. Makanya sering saya ketemu sama pasien ya, sering sekali, nggak hanya hitungan 1-2. Ketika ketemu saya, dia ngobrol sama saya, dia ngobrol, belum nih saya nyodorin apapun, minyak paras apapun, dia bilang, kalau saya ngobrol sama Bu Prani itu sakit kepala saya hilang. Ya, karena saya memang berusaha membuat ya dia nerima dirinya sendiri gitu. Semua pengobatan timur itu kembali lagi ke situ, teman-teman. Makanya kita disuruh untuk relaks lagi, ya kan? Untuk tenang lagi. Kembali bisa tidur nyenyak dengan paras, dengan aroma rempah rosevara, atau diffuser kita berikan dengan essential oil rosevara. Di situ sebenarnya terjadi penerimaan total terhadap tubuh. Di saat itulah kesembuhan itu terjadi. Itu pengobatan timur, katakan teman-teman, bukan saya. Makanya saya senang kalau belajar tentang pengobatan timur. Disitulah tinggal kita memang butuh keyakinan ketika kita balur. Pokoknya nggak usah ini lagi deh. Pokoknya cara balur seperti apa? Pokoknya balur bagian ini 1 jam sekali sepanjang tulang punggung, tapak kaki itu wajib gitu ya. Oke, ini sudah jam 9. Waktu saya lagi 3 menit. Ada yang ditanyakan? Banyak yang tanya ya. Suka ngomel-ngomel dan marah-marah nggak jelas. Ada Bu, ajak join Farah saja Bu. Mungkin ngomel-ngomel karena apa? Asam urat dan susah tidur. Asam urat, untuk asam urat teman-teman pakai Farascare, kombinasikan dengan Faras Klasik. Ya, atau pakai apa? Rosevaranya boleh pakai clove, boleh pakai nutmeg yang saya bilang tadi, atau pakai care, asam urat, terus pakai Faras Klasik, wajib ya. Terus pakai amla kalau mau lebih maksimal karena dia detox usus. Jadi asam urat itu karena basa purinnya berlebih. Jadi dia butuh detox itu, kelebihan protein, basa purinnya berlebih. Pada prinsipnya kalau asam urat itu saya yakin perubahan cepat sekali ya kalau asam urat karena saya buktikan langsung. Yang penting balur Faras rutin, minum air hangat minimal 5-6 gelas 1 hari. Keseluruhan air putih 12 gelas 1 hari, asam urat pasti beres. Itu. Kalau asam urat Ibu ya. Intinya di bagian yang nyeri, bagian yang sakit, asam urat itu 1 jam sekali atau sering mungkin.
Tuh. Terus susah tidur sudah. Susah tidur sudah tadi saya ceritain. Itu. Ya, pada prinsipnya itu. Ada lagi yang lain? Kalau enggak, saya terakhir mau slide share terkait dengan sebentar. Jadi teman-teman, saat ini saya bilang Faras itu produknya variatif sekali. Ya, dia mulai dari harga 35.000 ada sampai harga 950.000 ada. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan budget dan keluhannya masing-masing. Gitu. Jadi, jika teman-teman ingin mengkombinasikan, itu jauh lebih maksimal hasilnya antara minyak obat dan essential oil. Kalau mau maksimal hasilnya. Tetapi jika budget teman-teman belum cukup, silahkan ambil produk yang kecil-kecil. Karena itu khasiat dan manfaatnya juga sama. Karena saya punya orang keluhan benjolan limfoma, itu hanya pakai Parascare aja sudah sembuh, saya bilang. Hanya pakai Parascare Hot yang ini. Pakai Parascare Hot 3, lipoma di tangannya nggak hilang-hilang, sudah hampir 3 tahun pakai Parascare Hot itu bisa. Jadi silahkan sesuaikan. Intinya semua memberikan efek gitu. Kenapa Faras klasik ini harganya 1/4 juta lebih? Karena dia memang 108 tanaman obat di dalam minyak ini, teman-teman. 108. Kalau saya disuruh nyebutin, enggak, saya enggak sanggup. Enggak sanggup. Enggak mau juga. Susah saya nyebutin 108 itu. Itu satu. Terus kedua, minyak yang dipakai ini adalah memang minyak murni, teman-teman. Kalau teman-teman bandingkan minyak yang di luaran, harga 50.000, ada harga 100.000, itu saya nggak berani ya. Pada prinsipnya saya tahu benar kalau Faras ini minyak yang dipakai memang minyak murni. Ketika kita berbicara minyak murni, itu kita bicara sulingan langsung dari tanaman rempah, teman-teman. Kalau itu memang sulingan langsung dari tanaman rempah, teman-teman bisa bayangin nggak? Untuk mendapatkan 1 liter minyak murni, itu dibutuhkan ratusan kilo bahan mentah. Untuk membuat misalkan minyak Kamboja aja, butuh 100 kilo bahan mentahnya. Sekarang 108, teman-teman. Butuh berapa bahan mentah untuk membuat Faras klasik ini? Saya bilang, harga 350.000 ini kok teman-teman tahu, ini sangat-sangat murah, teman-teman. Karena saya tahu benar minyak murni itu harganya berapa. Makanya Faras punya 14 varian Rosevara. Ya, teman-teman tahu kan? 14 varian Rosevara inilah minyak murninya. Ini loh, teman-teman. Inilah semua minyak murni yang Faras punya. Inilah yang dimix, digabungkan, jadilah yang namanya klasik tadi. Itu loh. Kalau Faras itu memang yang dipakai minyak murni. Makanya saya berani garansi. Makanya orang Bali POM pun tidak ngeraguin dia pakai Faras klasik. Itu bedanya ya teman-teman. Tapi silahkan sesuaikan lagi dengan budget. Intinya kita punya produk banyak, harga yang terjangkau pun banyak. Nah, untuk teman-teman bisa mendapatkan harga jauh lebih murah, saran saya gabung member gitu. Karena ketika kita gabung member itu diskon sampai 30% itu bisa teman-teman dapatkan. Selain itu, ketika teman-teman gabung member, selain dipakai sendiri lebih hemat, kita juga berkesempatan untuk berbagi dengan saudara atau teman-teman yang lain, karena kita juga mempunyai hak bisnis ketika kita join menjadi member Faras. Jadi, dari pengalaman saya, selama 4,5 tahun ada di Faras, pertama memang kita saat gabung Faras itu kita ngerasa seperti dokter pribadi, teman-teman. Karena kita percaya kan, all healing is self-healing, ya kan? Penyembuhan yang terbaik itu datang dari diri sendiri. Ketika kita bisa ngerti tubuh kita, ya, terus kita bisa obati dengan apalagi dengan bahan yang natural, dengan kita sendiri, itu kan jauh lebih maksimal hasilnya. Jadi saya merasa saya seperti dokter pribadi sekarang, ya, dengan semua produk-produk Faras ini.
Ya, ketika anak saya mampet hidungnya, tinggal saya diffuse saja sekarang pakai eukaliptus campur peppermint. Terus tinggal saya suruh kumur-kumur pakai peppermint ketika mau tidur. Habis itu saya balur di daerah hidungnya, di daerah ubun-ubun, udah besoknya kembali beraktivitas sama temennya. Tuh kan, ketika orang tua saya misalkan nyeri lututnya, udah tinggal saya balur pakai roll on atau pakai PRU9 atau pakai Clostip campur dengan klasik, balur-balur, udah nggak pakai analgesik, nggak pakai antihistamin. Jadi kita merasa pertama memang join paras itu seperti kita jadi dokter keluarga, ya, bahkan nggak jarang kita pun dipanggil dokter. Pernah nggak yang seperti, saya yakin ada untuk join member ya. Terus berikutnya kita berkesempatan untuk membagikan kebaikan produk ini ke semua orang, karena kita berkesempatan memiliki hak usaha di sini teman-teman ketika teman-teman join. Itu harapan saya. Seperti apa ceritanya hak usaha itu, silahkan kembali lagi tanya pada orang-orang yang mengundang teman-teman pada malam hari ini. Seperti itu. Ya, itu terakhir. Jadi bentar. Ada yang ditanya? Atau ada yang mau share dulu deh terakhir? Yang mau sharing, mungkin ada testimoni, 1 atau 2 orang. Saya bagiin, ongkir tanggung sendiri ya. Parasker dan tapi ini memang testimoni real dan agak panjang ceritanya dan keluhannya agak seru sedikit. Silahkan komen di komentar dulu. Saya bagiin apa? Teman-teman mau apa? Clostip ya. Clostip 1 plus PR791. Yuk, dapat 2 produk. Komen dulu yang mau berbagi, testimoni boleh, cerita kesimpulan dari apa yang saya sebutin tadi boleh, silahkan. Yang mau sebutkan keluhan di kolom komentar atau mau cerita apa, kolom komentar, silahkan. Yuk. 1 Clostip dan 1 PR79 untuk teman-teman yang mau berbagi. Ada yang mau? Oh ada, Bu Lani Sagota, benjolan di belakang telinga. Oke, yuk Bu Lani, silahkan Bu. Bu bisa unmute. Silahkan Bu Lani. Benjolan di belakang telinga, gimana ceritanya? Bu Lani, mana? Iya Bu, selamat malam. Tadi pakai baju tidur makanya di iniin videonya Bu. Boleh. Yuk. Bentar. Iya. Jadi itu kan saya kan kenal Faras Klasik ini Bu sejak tahun 2019. 2018. Jadi waktu itu dipakai untuk suami saya. Karena dia kan ada punya gangguan vertigo ya kemarin itu. Dan setiap malam dia jadi susah sembuh. Susah tidur maksudnya. Nah, kedengaran nggak sih Bu? Kedengaran. Lanjut. Oh ya, jadi setiap malam suami saya itu susah tidur dan itu setiap pagi kalau orang biasanya tidur setelah 1 malaman tidur itu kan biasanya bangun jadi lebih seger ya. Tapi ini enggak, malah kebalik, dia bangun malah ngerasa badannya sakit-sakit karena memang 1 malaman itu dia nggak bisa tidur. Jadi dulu saya balurin Faras Klasik itu saya sampai join 1 poin karena itu kepake banget yang Faras Klasiknya. Kami pakainya 1 bulan itu bisa 3 botol. Dan memang kata Bu seperti yang Ibu Prani tadi bilang itu lebih hemat kalau kita join paket reseller. Nah, kemarin saya pakainya itu untuk suami, tapi tiba-tiba itu saya pernah ada benjolan di belakang telinga saya yang di sebelah sini, Bu. Yang di sini. Nah, itu sebesar kelereng yang seperti ini. Saya ngerasain sakit banget kalau tidur misalnya sebelah kiri, karena dia di sebelah sini, di sebelah kiri.
Kalau tidur di sebelah kiri, kalau ketiduran itu rasanya sakit sekali dan sangat mengganggu. Bahkan saya satu malaman itu nggak bisa tidur gara-gara itu. Jadi keingat Faras, kebetulan saya juga punya pemanas yang apa itu Bu, untuk pemanas Faras itu. Jadi saya pernah dengar kalau cara kerja Faras klasik ini dia lebih cepat kalau dipanasin ya, dihangatkan. Iya, jadi saya nggak lama-lama saya kasih di pemanas, terus saya oles. Itu memang benar-benar saya nggak bohong. Ini cerita saya udah ini hanya berselang 1 jam itu langsung kempes dan benar-benar nggak rasa sakitnya itu juga udah nggak ada lagi. Makanya kenapa saya sampai sekarang tuh secinta itu sama Faras klasik. Karena Sebesar apa ininya? sebesar kelereng itu Bu, segini. Kalau ditekan sakit? Malah tidur kan kalau kita tidur kan kadang miring begini. Jadi itu biasanya kalau tertidur terhimpit sama bantal itu rasanya sakit sekali Bu. Bahkan sampai istilahnya sampai di leher saya itu rasanya nggak enak banget karena walaupun dia di belakang telinga, cuman di leher saya juga nggak enak bawaannya. Tapi memang iya Faras itu saya nggak balurin dalam keadaan dingin, tapi saya balurinnya dalam keadaan hangat. Dihangatkan ya, pakai burner kayak gini ya? Iya betul betul. Ya. Tapi itu memang agak lama sih Bu, saya balurin itu sampai setengah jam, sampai 1 jam sampai saya tidur saya balurin. Dan itu 1 jam 2 jam dia memang udah kempes dan nggak sakit lagi waktu itu. Ada lagi cerita yang lainnya? Ada lagi? Sudah? Kalau untuk pelanggan saya sih banyak Bu yang ngerasain manfaatnya, yang beli di saya banyak. Kemarin itu ada teman saya yang satu kantor dengan Faras klasik juga, tapi memang saya kalau udah berat sakitnya, saya selalu sarankan ke customer saya itu kalau boleh Faras klasiknya dihangatkan. Kemarin teman saya itu kecelakaan, jadi ada bengkak di kakinya satu bengkak di atas kakinya ini, terus satu di perutnya karena itu kena stang motor waktu dia jatuh. Nah, waktu itu malamnya dia keluar dari rumah sakit, saya saranin pakai Faras klasik itu. Saya bilang sama dia kalau memang untuk di luka dan yang di bengkaknya itu coba dipanaskan Faras klasiknya, itu dibalurin, terus di perutnya juga dibalurin aja, saya bilang. Nah, pagi-pagi saya teringat tuh waktu Ibu cerita tadi katanya ada yang telepon Ibu pagi-pagi belum bangun. Persis banget sama cerita saya. Dia juga teleponin saya, bahkan sampai chat saya di WA. Dia bilang, aduh Kak, terima kasih banget. Saya udah dikenalin sama Farah. Saya bilang, kenapa kok pagi-pagi udah gitu chatnya? Saya bilang. Kata dia, iya ini perut saya yang kena stang motor itu, yang sakit waktu saya jatuh saat tadi malam. Udah nggak sakit lagi dan bengkaknya juga udah berkurang. Pagi-pagi dia masuk ke kantor itu udah bisa pakai sepatu. Dan saya puji Tuhan dong, senang dengar kayak gitu, Bu. Ibu pernah nggak dipanggil dokter, Bu? Kalau kemana-mana itu pasti kesannya orang tuh tanya semua keluhannya tanya ke kita, ya nggak? Iya, benar-benar. Sudah mindset orang ketemu kita ini, saya waktunya tanya sakit saya gitu. Waktunya saya tanya Betul. keluhan saya. Tapi bahagia nggak? Seneng kan Bu ketika kita bisa berbagi dengan produk-produk yang kita pegang itu kan kita senang bisa melihat orang akhirnya sembuh dengan yang kita tawarin. Ya kan di situ kebahagiaannya nggak ternilai ya kan Bu? Benar Bu, itu nggak bisa diungkapkan sih. Ada rasa bahagia tersendiri memang kalau orang yang kita kenalin Faras itu malah merasa bersyukur, merasa sembuh itu memang bahagia banget sih Bu. Ya itu ya teman-teman. Jadi harapan saya selain kita memang niat tuh ikut membesarkan produk ini ya kita
bisa berbuat sesuatu apalagi ini situasi pandemi ya. Satu sisi ketika kita join jadi reseller di sana itu banyak sekali kadang promo yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, saya ketika sharing sama teman-teman member sering saya bilang, mereka pun sering bilang sama saya, sekarang ketika ketemu orang sakit, jadi kita tuh ngomongnya nggak hanya bilang, "Hei kamu cepat sembuh ya, saya doain deh dari sini." Nggak hanya sebatas doa. Tapi kita bisa, ya minimal kita dari hadiah atau promo ketika kita join itu kita bisa kasihkan, "Kamu pakai inilah, tuh, satu ini pakai, mudah-mudahan nanti terbantu dengan produk ini." Itu yang bisa kita lakukan teman-teman. Situasi pandemi, minimal kita bisa berbuat, sekecil apapun kita bisa berbuat, orang-orang sekitar itu akan sangat berarti begitu ya. Apalagi sekarang orang-orang mungkin mau ke dokter berpikir 2 kali ya, berpikir 2 kali dalam artian pandemi takut ke dokter atau kedua memang dana nggak ada. Nah, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi ini ya, minimal kita bisa berbagi dari hadiah-hadiah ketika kita join di situ. Wah, seperti Ibu Lani tadi bilang, bahagianya itu nggak bisa dihitung, gitu. Ya, Bu Lani, thank you nih atas ceritanya. Ibu pernah pakai Klopstim untuk sakit gigi? Belum, saya lemon, peppermint sama lemongrass. Aduh, kebetulan nanti Mbak Win ini ya untuk Bu Lani sama VR79 yang rose aja deh, VR79 yang rose. Jadi Klopstim ini Ibu bisa kalau misalkan Ibu pakai kumur, ini tetesin 1 tetes aja. Jadi semua kuman dalam mulut ini bisa teratasi dengan Klopstim ini. Dia antibakteri the best ini. Kalau Klopstim saya bilang. Untuk gosok gigi juga bisa. Pernah pakai gosok gigi ini? Jadi tuangkan di setengah gelas air, lalu celupkan sikat di air itu, lalu pakai gosok gigi. Bagus sekali Klopstim ini. Ya Bu ya. Makasih Bu Lani. Ada satu lagi nggak? Ada Bu Lia, asam lambung dengan Faras Klasik. Boleh deh. Yuk Bu Lia terakhir ya. Suaranya ya. Hilang ya. Oke, Bu Lani, saya terima kasih untuk cerita Ibu. Ya, sekarang ke Bu Lia ya. Bu Lia ada asam lambung dengan Faras Klasik. Mana Bu Lia? Bu, suaranya kecil Ya, banget. selamat malam. Kecil ya. Selamat malam, saya Lia. Saya 2 minggu itu asam lambung nggak sembuh-sembuh. Sebentar, saya Iya, cari. dengar nggak Bu? Sebentar. Saya screenshot dulu. Ya, Bu Lia, udah. Yuk. Ya. Saya waktu itu sempat mengalami asam lambung. Asam lambung saya itu 2 minggu saya nggak sembuh-sembuh ya. Terus saya dikasih tahu kakak saya kalau ada produk Faras mampu bisa mengatasi lambung, suruh dicoba aja katanya. Terus saya coba beli dari kakak saya punya agen di Malang ya. Nah, terus saya beli 1 tuh. Saya beli 1, saya pakai dalam waktu 3 hari, saya bisa sembuh total. Dan kemudian anak saya juga ada mah, dia coba pakai itu. Nggak ada 1 jam, anak saya langsung bilang, "Mah, kok aku pakai Faras langsung sembuh ya? Puji Tuhan banget ya Bu." Jadinya sejak saat itu, setiap ada stok dikit, saya selalu beli. Sampai saat ini saya udah pakai 3 klasik Faras. Jadinya saya belum pernah mencoba produk lain selain Faras yang klasik sama yang hot ya, Care Hot ya. Jadi yang kami punya hanya yang kami gunakan hanya itu aja Bu untuk anak saya dan saya. Terima kasih itu Untuk sekedar Ibu cara berbagi. Ya, makasih. Ibu cara pakainya kayak gimana? Untuk Ibu atau untuk anaknya, cara pakainya gimana, Bu? Mungkin bisa cerita sama teman-teman. Ibu Ya, ada kalau aktivitas saya ya? pakai di bagian perut, saya oleskan di bagian perut, di bagian kaki, dan di bagian punggung belakang. Setiap malam saya oleskan seperti itu, dan 3 hari saya oleskan, besoknya benar-benar hilang sampai saya bisa makan sambal lagi, saya bisa beraktivitas dengan leluasa lagi berkat Faras. Jadinya
kemanapun saya selalu membawa produk Faras ini ya, kemanapun ya. Ah, dibawa, oke. Oke, ya Bu. Ibu sudah member belum? Belum ya? Terima Sudah? kasih. Kenapa, Bu? Ibu lihat sudah member? Belum? Belum, saya benar-benar belum menjadi member dan saya setiap saya butuh, saya selalu telepon agen yang di lewat kakak saya yang di Malang. Ya. Jadinya Ya. selalu beli satu gitu. Ya. Iya, Bu. Oke. Jadi terima kasih atas ceritanya, Ibu. Semoga sehat selalu, Bu Lia ya. Bu Lia, ada Avera ini, Bu, untuk anak Ibu. Jadi Amin, terima kasih. sama Faras Care, VR79 ya. Jadi VR79 dan Avera. Ini nanti Ibu silahkan hubungi admin terima saya. kasih. Mungkin Mbak Wiwin bisa chat di kolom komentar nomor HP-nya karena beliau orang baru ini. Biar bisa Ya. kita hubungi untuk pengiriman. Saya Ibu sih ongkir ditanggung. Jadi ini Avera, ini adalah minyak telon murni. Ya, minyak telon murni ini kalau harga jual 60. Walaupun dia minyak telon, tapi karena telonnya ini memang murni, jadi ini ya. Jadi untuk keluhan perut kembung, karena asam lambung, atau karena gas, atau karena apapun itu, perjalanan mungkin mabuk, itu silahkan pakaikan telon Avera ini. Ibu kombinasikan dengan klasik itu akan sangat maksimal hasilnya gitu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya. Saya pun ketika saya di jalan, Bu, perjalanan agak jauh keluar kota, itu pasti ada rasa mual, ya nggak nyaman di perut. Itu saya selalu kombinasikan Avera ini dengan klasik. Selain dia aromanya memang benar-benar wangi gitu ya, jadi perjalanan itu jadi nyaman banget. Jadi ini tidak hanya untuk anak-anak, untuk dewasa, orang tua, ketika bermasalah dengan perut itu pakailah ini. Avera ini ya. Terus Ibu kan belum pernah juga pakai VR79. Seperti sudah tadi saya ceritakan sedikit, ini adalah minyak angin dengan 5 tanaman obat. Jadi saya sejak pandemi VR79 ini omsetnya sudah mendekati Faras Klasik karena memang ini bagus untuk pernafasan. Jadi sesak, insomnia itu sangat luar biasa ini hasilnya. Ini ya VR79 juga nanti bisa untuk Ibu. Jadi dari aroma saja sudah bisa menghealing ini, Bu. Tuh, aroma saja tinggal hirup 20 kali dia sudah bisa menghealing karena sama seperti Faras Klasik sebenarnya. Sebelum Ibu balurkan Faras Klasik ini, pertama dituang dulu di tangan, Bu. Dituang dulu di tangan. Nah, aroma Faras Klasik ini sebenarnya dia sudah menghealing, Bu, di awal. Sambil kita berdoa. Ya kan pertama Ibu Faras Klasik Ibu kocok dulu pelan nih. Ya, 5-6 kali kocok sehingga rempahnya ini nyampur dalam minyak. Baru kemudian kita tuang di tangan. Nah, dari tangan ini sebenarnya kita hirup dulu. Kita hirup, dengan hirupan ini, aroma rempah yang muncul dari minyak ini sebenarnya sudah bisa menurunkan ambang nyeri atau merelaksasi tubuh kita walaupun dalam persentase yang kecil gitu. Tapi sudah bekerja dia karena aroma kalau kita dalam kondisi sangat rileks apalagi mau tidur, kalau kita benar-benar perhatikan aroma rempah ini 7 lapis ya, Bu. Dia aroma yang berbeda akan keluar setiap 1,5 menit. Karena dia memunculkan rempah yang berbeda. Terakhir di menit yang ke-7 itu muncul aroma yang sangat elegan. Itu munculnya gaharu. Makanya saya bilang, kalau teman-teman benar-benar dalam kondisi rileks, rasakan aroma rempah yang muncul itu benar-benar membuat tubuh kita plong gitu. Rasa kita kayak kalau awalnya ada beban seperti seperti kita ringan. Kalau kita benar-benar meniatkan mau terapi. Ya kalau siang pagi mungkin karena cepet-cepetan nggak bisa, tapi ketika malam coba lakukan itu. Itu Bu ya. Sama dengan PR79, aroma juga sebenarnya udah bisa menggiling. Karena sama kayak zaman dulu orang pakai mandi kembang atau segala macam itu kan bermain aroma aja sebenarnya. Karena sebenarnya hipotalamus kita itu bisa dirangsang dengan aroma. Penyembuhan itu dengan aroma. Makanya ada istilah aromaterapi seperti itu. Terima kasih Bu Lia atas ceritanya. Jadi teman-teman terima udah kasih cukup kembali. Ya. Oke, udah cukup ya karena ini sudah malam sekali. Jadi terakhir saya punya slide.
yang komen nanti akan saya undi ya. Untuk seminar berikutnya kita akan bagi mungkin sekitar 30 tiket untuk seminar berikutnya. Tapi saya nggak janji seminar berikutnya seminggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, kita akan bagi 30 tiket untuk yang komen biar semua dapat. Oke. Masih ada yang seperti ini? Sekarang ketika udah ada Rosevara, udah enggak ya? Udah enggak kan? Tinggal kita hirup, aroma ini bisa menyembuhkan. Masih ada yang seperti ini di jalan? Enggak. Atau yang seperti ini masih ada? Semoga enggak ya. Kita udah punya juga lemon. Lemon ini tinggal Ada, Bu. Iya. Oh, tinggal dihirup pakai lemon. satu foto, Bade. Iya. Nah, ada yang seperti ini lagi ya. Ya. Nah, atau ada yang seperti ini masih? Mau masang koyo? Nah, dipasang. Ada yang seperti itu. 1, 2, 3. Mau masang 1, 2, 3. Lah, dipasang. Ada yang seperti itu masih? Semoga udah nggak ada ya. Kita cukup gosok-gosok atau roll aja. Nanti kalau pakai koyo malah ditempel, malah kacanya ditempel. Jangan teman-teman, kita udah dunia modern sekarang. Udah nggak koyo-koyoan lagi. Udah tinggal di roll, dibalur-balur, nggak usah pakai apa lagi tadi apa namanya, nggak pakai apa namanya jeruk ditempel. Udah tinggal hirup-hirup pakai aroma. Para sudah ada produknya ya, jadi happy, kita bisa happy. Terakhir slide saya teman-teman bisa ketawa ya kan, karena ketawa memunculkan hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Tersenyumlah gitu kan, orang bilang apa, senyuman itu adalah lengkungan yang meluruskan segalanya gitu kan. Tubuh kita boleh sakit teman-teman ya, tubuh kita boleh sakit, teman-teman menderita apapun sekarang, tubuh boleh sakit, tetapi tetaplah usahakan tersenyum karena hormon kita bisa menyembuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai apa namanya pikiran kita juga ikut sedih karena fisik kita sakit. Ya fisik sakit oke lah, tapi pikiran dan hati tetap happy dan tertawa. Tuh ya. Makasih saya ucapkan buat teman-teman. Sampai ketemu di seminar berikutnya. Dadah. Thank you. Makasih, Bu. Dadah. Makasih semua. Makasih Bu, sehat selalu. Sehat selalu. Dadah. Bu. Kakak Prani, di mana? Kakak Rama tuh, Kakak Rama. Kakak Rama. Hai. Kakak Prani. Kemarin Terima kasih. sehat-sehat. Salam buat kakek, nenek. Bu. Alisa loh, Andas.